kita tiba-tiba capek atau malas dan sebagainya sehingga kita tidur mungkin daripada pagi sampai siang atau bahkan sampai maghrib. Ada. Maka itu lagi-lagi tips yang paling ampuh ketika kita mencari teman yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Allahul Karim. Kembali kepada hadis tadi, saudaraku yang Allah muliakan, ingatlah awi mura'atin yang kihoha. Ketika kita pengen melamar, atau saya atau saudaraku yang pengen melamar daripada seorang perempuan yang ingin dinikahinya, datang pada suatu kampung atau datang suatu desa atau datang dalam suatu kota di luar daripada kota kita atau kota yang dimana kalian tempati atau kita tempat, dan sampai ujung harus menginap di kota tersebut dan akhirnya sudah mendatangi, sudah bertemu daripada calon mertua, sampai akhirnya sholat subuh berjamaah dan kebetulan alhamdulillah ada masjid dekat sana. Disuruhlah imam daripada kalian. Allahu Akbar. Ternyata yang dibacanya Al-Baqarah, bro. Mungkin 1 juz pertama di rakaat pertama dan 2 juz setelahnya itu di rakaat kedua. Benar nggak baca Al-Baqarah? Benar. Nggak salah, baik, bagus. Tapi pertanyaannya, apakah daripada orang ini tadi atau kita tadi yang pengen melamar atau yang laki-laki tadi pengen melamar, pernahkah dia di saat dalam satu subuh dia memurojaah dalam sholatnya itu adalah 1 juz atau surat Al-Baqarah yang full tadi? Karena ya itu tujuannya buat saudaraku, tujuannya biar dipandang daripada calon mertuanya, wah, agar persentase daripada diterimanya lamaran dia lebih tinggi. Kagum atau tidak calon mertuanya? Kagum. Wah, calon mantu gua nih di surganya sepertinya. Tapi calon mertuanya nggak tahu bahwasannya calon mantunya dia itu ria. Niatnya bukan kepada Allah, sholat subuhnya, baca Al-Baqarah bukan kepada Allah, tapi kepada siapa? Kepada perempuan yang ingin dia nikahi. Sama persis ketika kita berhijrah di zaman ini, atau teman-temanku yang Allah muliakan, hijrahnya mungkin gara-gara ketampanan daripada seseorang, atau hijrahnya mungkin karena dia pengen membalas daripada perbuatan buruk seseorang di masa lalu, oleh karena dia mungkin sakit hati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka pindahlah, selipkan. Karena kenapa? Ketika kita mencapai hijrah itu dengan cara kita ingin kepada makhluk semata, maka cukup sampai kepada sana. Ketika kita sudah sampai kepada titik pencapaian itu, maka yakinlah kita bakalan hampa. Kita bakalan seperti tidak menerima apa-apa. Tetapi ketika kita, ya Allah, kalau memang kemarin pemantik daripada saya sakit hati oleh karena seseorang, oleh karena patah hati oleh karena seseorang, saya hijrah. Pertamanya mungkin dari tadi kita membahas hanya untuk dia semata, pengen menunjukkan bahwasanya saya sudah move on dari dia. Maka sekarang setelah lihat daripada video ini, niatkan, ya Allah, ubah niatnya. Kemarinnya niatku pengen berubah oleh karena dia, sekarang niatku pengen berubahnya kepadamu dan Rasulmu. Karena sungguh ternyata salah satu hidayah, salah satu efek daripada kalian melihat ini bakalan kalian lebih baik lagi, insya Allah, dengan izin Allah pastinya. Hidayah memang pasti bukan saya atau bahkan pendakwah, sekalipun pendakwah yang besar tidak bisa menentukan bahwasanya kamu bisa dapat hidayah daripada saya, nggak bisa. Hidayah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertulis dalam Al-Qur'anul Karim, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kalian itu tidak bisa memberikan hidayah siapa yang kalian cintai. Entah orang tua kalian mungkin yang masih non muslim, entah teman kalian, sahabat kalian masih berpacaran, entah teman kalian masih beralkohol, entah teman kalian masih mabuk-mabukan, atau teman kalian masih judi online. Innaka la tahdi man ahbabta, kita itu tidak bisa untuk membuat mereka itu mendapat hidayah. Tugas kita illal bala, kecuali tugas kita hanyalah untuk kepada penyampaian dakwah itu tadi. Maka kembali lagi, apakah kita seberapa istiqomah kita menyampaikan kebaikan ini? Allah Ta'ala, hadis ini saudaraku yang Allah muliakan, sesungguhnya kembali kepada diri kita. Ya Allah, hadis ini bisa kepada orang pendakwah yang besar juga, terhadap saya mungkin, terhadap mungkin satu saat, atau terhadap mungkin orang-orang yang luar sana yang sangat sekali terkenal. Niatnya itu kepada siapa? Kalau misal orang kaya, bisnis banyak, niatnya untuk terus membanyakin uang tanpa diselipkan daripada di dalamnya niat kepada Allah semata, maka akan rungkat atau akan gelisahnya hati ketika Allah secara sepihak, Allah secara seketika mengambil semua keduniaan itu.
Tetapi ketika niatnya hanya kepada Allah semata, maka ketika hilang atau ketika diambil oleh seorang atau bahkan rugi, maka ketika niat di awal kita sudah berbicara tadi hanya untuk kepada Allah, maka sungguh kecewa ketika hilangnya nikmat itu. Biasa saja. Karena kenapa? Ketenangan itu didapati ketika kita sudah bersandarkan diri kita kepada yang bersifat abadi, itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Karim, teman-temanku yang Allah muliakan. Dan kita akan sedikit beranjak kepada pembahasan kita, hadis mengenai kita menyelami sejenak pada hadis ini tentang hijrah kita. Bentuk daripada hijrah itu ada 3, yaitu hijratul makan atau hijrah dalam suatu tempat ke tempat yang lain. Mungkin di Jepang kita sulit untuk menunaikan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kita berhijrah kepada atau ke negara lain, contoh Indonesia. Itu yang pertama, hijrah tempat. Terus yang kedua itu mengenai tentang hijratul amal atau hijrah pekerjaan. Dulu nih gua nih kelabing sana sini, atau dulu gua ini datengin cewek ini, datengin cowok itu, atau gua sering sekali ganti-ganti cewek, atau gua sering ke spa, atau gua sering pijit-pijit, atau gua sering judi online dulu, atau gua sering judi di tempat sini, sudah menang akhirnya gua pindah ke tempat judi sini, tapi sekarang gua tinggalin itu semua oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Karim. Ini hijrah pekerjaan, ini hijrah daripada amal, hijrah bentuk keduanya. Maka tadi yang pertama hijrah tempat, dari tempat satu ke tempat yang kedua itu aja hijrah pekerjaan. Dulu gue sering gonta-ganti pasangan, tapi sekarang gue stop karena gue sudah mengetahui namanya kebenaran. Karena saya sudah mengetahui namanya kebenaran, maka karena cinta saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata sekarang, siapapun itu yang mengganggu saya untuk kembali kepada kemaksiatan itu, maka I say to him, no brother. Saudaraku yang Allah muliakan, yang selalu dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada namanya hijratul ma'mul atau person. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu person, atau hijrah kita daripada seorang yang mungkin toxic vibes atau circle toksis kalau kita biasakan bahasanya pada di zaman sekarang. Iya, ketika saya orang yang selalu mungkin mabuk, orang yang selalu ngisap sabu atau minuman beralkohol itu dan sebagainya. Ketika saya bersama dia, saya selalu ketika banyak masalah diajak untuk ke diskotik. Ketika saya pengen melakukan sebuah ibadah, tetapi oleh karena dia teman dekat saya dan saya diajak, ngapain lo ibadah bro, kita ke diskotik mabukan aja lah. Ketika kita sudah menjauhi orang-orang tersebut, bukan memutus silaturahim, saudaraku, teman-temanku, hijrahku semuanya, sahabat surgaku, bukan memutus silaturahim. Ketika diri kita belum selesai pada diri kita sendiri, masih bergejolak hati kita, pikiran kita, perilaku kita, atau bahkan ilmu kita masih sedikit, maka ketahuilah bahwasannya ketika kita sudah memutus atau kita menjauh daripada orang-orang yang selalu mengajak keburukan itu, itulah yang disebut daripada hijrah person atau hijrah daripada diri kita kepada seseorang yang selalu mengajak kita kepada kemaksiatan. Kalau gue sama orang ini tuh selalu merasa gibah terus, ngomongin orang terus, maka saya akan menjauh. Nah, itu hijrah person. Saya sama orang ini selalu diajak ke masjid dan sebagainya. Saya selalu diajak baca Quran dan sebagainya. Saya selalu diajak ke kajian dan sebagainya. Itu yang digenggam, itu yang dipegang, itu yang selalu kita peluk. Kita selalu pegang erat, jangan dilepaskan. Karena teman-teman yang demikian itu selalu mengingatkan kita. Insya Allah mungkin ketika dia yang futur atau ketika dia yang mungkin gelap hatinya, kita bisa menerangi. Dan kebalikannya, ketika mungkin kita yang masih down iman kita atau istiqomah kita, maka dia yang mungkin bisa mengingatkan kita. Itulah fungsi daripada teman yang selalu menuju kepada kebaikan. Allahul Karim, Allahul Wadud. Semoga ini yang bisa dapat disampaikan pada playlist pertama ini. Insya Allah daripada teman-teman berkenan untuk, jikalau bermanfaat, bisa teman-teman untuk bantu subscribe daripada channel ini, dan insya Allah doakan semoga istiqomah juga bisa di-share dan halal sangat sekali bisa untuk teman-teman sebarluaskan dengan izin Allah. Dan pastinya ya Allah, Allahul Karim, semoga Allah selalu menaungi kita pada menuju jalan yang lurus ini, dan selalu Allah membersamai kita kepada kebaikan ini. Kafani bidal qadar, astaghfirullah wa lakum al-afiyah wa da'u musyaqamah. Kafani bidal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.